Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini saya ingin sharing tentang penggabungan beberapa form, tetapi di sini saya ingin mempraktekkan menggabungkan antara form login dan form transaksi. Nah, kita langsung saja. Di sini sudah ada form 1. Kemudian form 1 ini ingin saya jadikan form login. Saya klik toolbox, menggunakan label untuk judul. Pada properties di teks saya ganti form login. Kemudian pada font saya perbesar bold, kira-kira 22. Untuk font style saya menggunakan Comic Sans. Warna saya pilih warna biru. Kemudian saya membutuhkan label kembali untuk username dan password. Pada teks saya rubah username. Ukuran saya perbesar bold 12. Saya copy paste. Yang kedua adalah password. Kemudian saya membutuhkan lagi yang namanya text box. Saya copy paste. Selanjutnya saya membutuhkan icon menggunakan picture box. Nah, untuk mengimport gambar pada properties di image, klik local resource, import. Kemudian cari icon atau gambar. Selanjutnya saya membutuhkan button atau tombol, button login. Kemudian saya bold, ukuran 10. Saya copy paste. Yang berikutnya adalah tombol close. Nah, untuk memasukkan script untuk tombol login ini, saya double klik bagian tombol login. Kemudian di sini ketikkan script. Jika text box 1 titik teks adalah easy dan text box 2 titik teks adalah 1 2 3 4 5, kemudian akan muncul pesan jika berhasil. Selamat datang. Kemudian form 2 titik show. Form 2 akan tampil. Kenapa di sini ada tanda merah? Karena form 2 belum dibuat. Jika sudah dibuat,
di bawah 2 ini yang tanda merah itu akan hilang. Selanjutnya mi titik hide. Form 1 akan disembunyikan. Selanjutnya jika username dan password salah, itu ada pesan. Sini kurang yell. Selain itu, maaf, username atau password Anda salah. Seperti ini. Kemudian untuk yang close itu artinya keluar, cukup N. Selanjutnya untuk membuat form kedua, bagaimana caranya? Pada Windows Application di sebelah kanan atas, diklik kanan, kemudian Add, kemudian pilih di sini Windows Form. Yang berikutnya adalah di sini namanya Form 2. Kemudian saya klik Add. Nah, ini adalah Form 2. Kita lihat. Yang pertama tadi form login. Untuk script yang tadinya form 2, di bawahnya 2 terdapat garis bawah warna merah. Sekarang sudah tidak ada karena form 2 sudah terdeteksi ada. Coba saya login di running. Jika passwordnya salah, misalkan Bagas 1234. Oh iya, di sini password sebaiknya di hidden. Saya close dulu. Pada bagian password di text box, kemudian properties. Di sini ada password karakter. Jadi diganti dengan kali atau yang lainnya. Kemudian untuk ukuran huruf pada text box pertama saya perbesar, mungkin menjadi 10. Ya, saya praktikkan. Bagas, kemudian password, login. Nah, maaf, username atau password Anda salah. Saya klik OK, kemudian saya close. Nah, coba saya jalankan, tetapi dengan username dan password yang sebenarnya. Tadi passwordnya easy. Tadi username maksudnya easy, kemudian passwordnya 12345, kemudian login. Selama akan ada notifikasi selamat datang, oke. Kemudian form 2 akan tampil. Seperti itu. Untuk yang berikutnya saya desain form 2. Di sini, oh iya, di sini sedang aktif. Saya stop dulu. Saya butuh label. Di sini input data buku. Kemudian ukuran diperbesar. Bold 24. Kemudian saya membutuhkan label. Kode buku. Ukuran saya perbesar menjadi 12. Dan saya bold. Kode buku. Kemudian saya copy, paste.
Yang berikutnya adalah judul buku. Pengarang. Pengarang saya taruh bawah. Kemudian jenis buku. Penerbit. Terakhir adalah jumlah buku. Kemudian selanjutnya saya tambahkan text box. Kode buku tidak membutuhkan kode yang cukup panjang. Di sini ukuran saya sesuaikan. Saya copy, paste. Judul buku. Jenis buku. Pengarang. Penerbit. Kemudian jumlah buku saya sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan data grid view. Data grid. Kemudian edit kolom. Saya add. Yang pertama adalah kode buku. Add. Judul buku. Jenis buku. Pengarang. Penerbit. Jumlah buku. Saya close. Untuk judul buku, karena di sini membutuhkan size lebar yang cukup panjang, saya berikan panjangnya atau lebarnya adalah 250. Kemudian jenis buku saya ganti dengan 150. Pengarang 150. Penerbit di sini 150. Jumlah buku cukup sekian. Kemudian saya klik OK. Ya. Kemudian saya tambahkan tombol. Di sini saya rubah tombol menjadi tombol simpan.
Kemudian ukuran huruf saya rubah menjadi 10 dan di bold. Kemudian tombol bersih. Selanjutnya close. Nah, untuk selanjutnya tombol simpan saya masukkan script yang nantinya akan tersimpan di data grid view sementara karena belum terkoneksi dengan database. Di sini saya double klik tombol simpan, data grid view 1.text, kemudian titik add. Ini untuk, oh iya, ini saya delete. Oh iya, di sini rows. Untuk data grid view 1 saya copy untuk mempermudah dan mempercepat. Saya paste. Kemudian rows, paste, row count strip 2. Kemudian ini saya copy, paste. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 text box. Jadi kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi 6. Kemudian sel dimulai dari sel kosong yaitu kolom 1, kemudian sel 1 yaitu kolom kedua, dan seterusnya. Text box 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya untuk tombol bersih yang nantinya setelah tersimpan di data grid view, untuk mengosongkan text box yang sudah di input, itu kita klik tombol bersih, text box 1 titik text, saya copy, paste, text box 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk close, end. Nah, di sini untuk ukuran huruf pada inputan text box saya perbesar.
Saya rubah menjadi 10. Kemudian saya klik OK. Dan selanjutnya saya membutuhkan icon untuk variasi menggunakan picture box. Pada properti sebelah kanan bawah, pada image, klik local resource, kemudian cari gambar yang diinginkan yang sudah disiapkan sebelumnya. Judul saya perbesar sedikit lagi, mungkin 26. Ya, coba saya running. Nah, untuk home login, easy, password 12345, login, kemudian OK. Di sini kode buku A001, judul buku Visual Studio 2010, jenis buku komputer, pengarang kemudian penerbit, jumlah buku di sini 20. Kemudian saya klik simpan, maka akan tersimpan. Saya klik bersih, buku berikutnya B001, judul buku Discrete, jenis buku matematika, pengarang Ika, penerbit, jumlah buku 5, simpan, bersih. Nah, seperti ini. Kemudian saya close. Bagaimana caranya agar form 2 login lebih dahulu atau mungkin form 1 tidak digunakan? Itu kita bisa menggunakan project pada menu, kemudian Windows Application 1 Properties. Selanjutnya di sini pada bagian Startup Form, jadi yang akan dijalankan pertama kali adalah langsung saja saya form 2. Kemudian saya close. Saya jalankan. Maka yang akan dijalankan adalah form kedua. Seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.